Oke, kalau Al-Fatihah itu disebut apanya Al-Quran? Ibunya Al-Quran. Jadi kata ibu dan aspirasi atau substansi yang namanya ibu ini benar-benar sangat kita perlukan untuk Indonesia hari ini dan ke depan. Jadi nek kon kepingin kon kuliah, kon kudu tutup ibune ilmu sing kok pelajari. Gitu ya. Nek sampean menangani kriminalitas sampean kudu roh oyote ibune apa sebabnya kok ana anak sing jenenge kriminalitas. Apa sebabnya kok ana anak sing jenenge narkoba mau limo sak dituruti. Kudu sampai tutup ibune. Kalau Anda belajar sastra harus sampai ke ibu kata. Kalau Anda ke Indonesia harus sampai ke ibu kota. Dan ibu kota itu harus kita tarik garis ke ibu sejarah. Nah, ibu sejarah malam hari ini Pak Rektor kita tarik sampai minimum abad 13-14. Kita tarik busur ke belakang sampai 13-14 karena mulai awal abad 15 itulah kesatria Republik Indonesia Nusantara mulai digerogoti, dan kita cari apa yang digerogoti itu nanti pelan-pelan kita elaborasi supaya nanti kedepannya kita lebih jelas lagi. Sekarang ini sing kira-kira mengancam guyub rukun Indonesia itu apa ae? Sing teko njero apa teko njaba apa? Gitu ya. Itu harus kita rumuskan. Ojo salah sasaran. Ojo salah sasaran. Sing kate ngerampok Indonesia, sing kate ngentekno harta benda dan harga diri Indonesia itu kudu kita identifikasi secara tepat, secara ilmu pengetahuan. Ojo salah. Sekarang kan Islam yang dituduh-tuduh terus. Gak iso. Islam itu orang Islam kan dari kekuatan untuk menggerogoti Indonesia. Islam itu tenaga, energi, dan patriotisme untuk nomor satu membela Republik Indonesia. Jangan khawatir. Gitu, dan seterusnya. Nanti kita cari apa. Yang ngancam Indonesia jadi sopoi dari luar, dan yang ngancam dari dalam apa. Pada abad ketika Mojopahit akan berakhir, itu terjadi 3 bencana besar. Satu berupa semburan lumpur sangat besar di dekat delta Brantas di Mojokerto, di daerah Canggu. Itu membuat perekonomian Mojopahit menjadi guncang. Pada saat itu kemudian terjadi pergesekan, perbenturan dan seterusnya. Ditambah bencana yang kedua yang berupa pertentangan atau perebutan kekuasaan di antara para priayi atau penggawa keraton sendiri. Royokan kekuasaan ini antara PDIP karo Demokrat karo ini senggara ini bencana ini. Bikin partai kan itu urusan sila ketiga Pak. Kalau Anda bikin partai, kalau UPN ini sila kedua. Di sini tempat membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Hasilnya alumninya adalah sila ketiga, orang-orang yang menjaga persatuan Indonesia. Kalau kamu bikin ormas harus untuk persatuan Indonesia, bikin parpol harus dengan prinsip persatuan Indonesia. Jangan sampai kamu bikin partai untuk akhirnya memecah belah masyarakat. Nek kon tidak menjamin sila ketiga, sila keempatnya akan jebol. Sila keempat adalah pemerintahan dengan permusyawaratan dan perwakilan. Kalau tidak didasari sila ketiga yang kokoh, yang solid dengan persatuan dan keutuhan di tema kita ini, maka sila keempatnya juga akan menjadi arena persaingan, arena subversi, arena sikit-sikutan, arena yang rebutan-rebutan sehingga dan ini bencana abad 15 yang kedua itu adalah perebutan kekuasaan di antara keraton-keraton yang ada. Jadi keraton dalam keraton. Kalau saya kira ono keraton PDIP, ono keraton Demokrat, ono keraton Perindo, ono keraton Nasdem, semua keraton kabeh. Masih ora rapat kaya opo ae PDIP tetep sing nentokno ratu, aku mesti. Bener lah kan? Lha sebut. Masa Demokrat gawe Munas jungkir balik, tetap keputusannya diambil oleh rajanya. Betul. Begitu juga Nasdem, begitu juga Hanura, begitu juga Sengnyari.
perindo itu. Dan kita jangan menjadi bangsa yang tidak kesatria. Nek zaman biyen Nabi Nuh iku 900 tahun nek oleh wong 80 kira-kira sing beriman. Iblis berarti oleh sekitar 300.000. Kalah musuh iblis. Tetapi mereka jantan, aku kafir, aku gak percaya. Nek saiki lah ketoke percaya padahal gak, ketoke gak percaya padahal percaya. Kadang percaya, kadang gak. Gitu. Lalu gak saiki. Ketoke macan tapi mangan suket. Ketoke wedhus lah kok. Ndase pitik ya dicakok lalu. Saya lah dulu sih kadang. Nah, itu tidak kesatria. Jadi kadar ketidaksatriaan kita sekarang sangat tinggi. Maka bencana yang ketiga sebenarnya adalah ya, pertama tadi lumpur menghancurkan ekonomi, yang ketiga yang kedua pertentangan di antara perebutan kekuasaan. Intern sih nggak ketara Pak. Benar apa-apa SBY ketepuk Jokowi, gitu kan? Kalau mari saat ini SBY dituduh melatar belakangi 212, malu kebetul, malu jangan apa-apa. Terus kalau saya ini rumah samu untuk terus bersaing Prabowo musuh Jokowi, padahal ya enggak. Itu akhirnya yang menyang-nyangan. Jadi kalau itu jauh lebay-lebay, ya kalau itu jauh percayalah Gusti Allah lah ya. Percaya kepada ilmumu sendiri dan pengetahuan sendiri. Ojo gampang-gampang gumun, ojo gampang-gampang gede-gede, ojo juga gampang-gampang milik-milik. Ini kita tidak punya urusan sama politik nasional. Pak polisi juga tidak ada urusan. Polisi itu penjaga negara, bukan penjaga pemerintah. Betul. Terus saya. Ya, kayak menek Kapolri dulu ya. Konversi persnya ya. Oke. Bencana ketiga adalah datangnya kekuatan-kekuatan asing yang waktu itu diawali oleh Portugis. Wes tau tak cerita nih tuh, Satria Mojopahit dan Demak itu mulai turun kesatrianya karena apa? Karena ada medsos pada waktu itu. Kok medsos maksudnya apa Pak Rektor? Lho nek wong Jawa sing jenenge lanang ya di depan. Ketok raine ya toh, tunyu-tunyuan, carok kan gitu. Nek medsos bandem dari jauh, betul nggak? Dengan akun abal-abal bandem dari jauh. Nah, Portugis datang ke sini dengan kapal-kapal perampok yang senjata utamanya adalah meriam. Jadi masih ini jagoan pencak kayak opo, tapi di sawat nganggo meriam, nganggo granat. Akhirnya kita juga terus bikin granat. Akhirnya kita sudah pinterin bandem, tapi gak wani depan. Itu salah satu faktor kekesatriaan. Sebelum Pak Muzawi aku jalur siji Pak Muzawi. Kesatria itu kita carinya gampang aja, kriterianya 4 sifat Rasul. Ya, nek kuwi dadi satria gawe 4 sifat Rasulullah itu aja udah cukup. Apa maksudnya? Sidik amanah kabeh para. Sidik, makna sidik? Jujur. Jujur itu maksudnya gak kelakuan ya, tapi ilmunya ya jujur. Ya ini hasil penelitian nih Bapak Mas. Hasil penelitian nih wong yo ngono ya ngono. Ngono ya. Itu jadi jujur itu tidak hanya akhlak tapi juga ilmu dan apa saja jujur. Sidik, dua. Amanah bisa dipercaya. Bisa ya. Kalau kamu sudah hasil penelitian wong sing luwih gampang digoyang iki ku wong lanang ya. Maka ketika menjalankan amanat harus pakai ilmu itu tadi. Maka aku nggak berangkat itu rada-rada ya. Apa sih ada kita dengarkan bersama dari situ kita berangkat. Akhirnya terus dengan penelitian. Saya gampang. Apa istilahnya gampang diapain apa? Wong lanang itu gampang diatur. Ini hasil penelitian ya. Jadi amanatnya adalah bagaimana mengatur wong lanang. Gitu kan? Indonesia. Astagfirullah. Aku tadi kayak semikir aja ya. Gara-gara bayang, aku simulasi soal untuk kuih ya. Simulasi. Longgo iso, ngatek iso, ngambul iso, rene iso, lama iso, ngambul iso. Bego ya.
ketika ora kenceng lah wis tekuan. Iku ana ende ana dawa. Ya nek dawane nek 1 meter, ana 3 meter. Ojo ngono karo bal-balan larak jare. Ya ono lah. Ternyata di bulian dulu ya. Ya Pak Rektor. Apa sama ngundang polisi gendeng lah. Aku. Ya coba terus diskriminatif lah. Ya. Itu kan soal teknis lah. Jangan mau ngajarin Jawa ya di punya begini. Nun lah kalau sampai. Ya nek dawane mek 3 meter, nek dawane 20 meter. Aku kosong nggak geledekan. Ya Allah. Dulu tuh enak di Surabaya ya. Ngomong ngono gak apa-apa kalau pengajian lagi. Pengajian lagi. Gue dilolokno karo membaca di TV, karo menonton di TV. Lu pengajian lu sing aran pengajian apa wong iki guyub rukun menjaga keutuhan KRI kok ya ta. Lah kok kiai kok ono ngono-ngono, ono gampang diatur. Lu sing aran kiai sapa wong polisi gendeng kok. Oke, sedikit amanat. Jadi amanat itu adalah keteguhan. Dari ilmu itu dijadikan aplikasi yang teguh di dalam di software yang teguh. Kemudian tabligh itu kamu menyampaikannya juga sesuai dengan prinsip amanah tadi, ya. Terus fatona cerdas. Fatona itu punya kecerdasan terus-menerus untuk mencari yang paling akurat, yang paling tepat, yang paling dulu ya kira-kira gitu Pak ya. Jadi kecerdasan yang dinamis, anytime. Dari polisi ngatur dulu iki harus bisa improvisasi di lapangan. Sebab gak ono misalnya demo atau apa yang tertentu, gue di lapangan mesti ono perkembangan yang tidak terduga. Harus punya kecerdasan, harus fatona gitu. Oke, jadi sing wedok piro sing lanang piro dari Bapak tadi? Siti lanang terus. Kamu sendiri si amanah. Amanah itu lanang. Siti lanang, amanah wedok terus nomor 3 Tabligh lanang. Terus fatona. wedok berarti seimbang, lanang loro wedok loro. Itu dari segi kata maksudnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata mudzakkar, ada kata muannas. Sitik itu gak ada taknya, tabligh gak ada taknya. Kalau amanah Ada tak? taknya itu muannas. Kalau fatona ada tak marbutah, ini ada lubangnya itu, tak berlubang, maka itu muannas gitu. Anak-anak tadi manfaat lambat pahamnya. Iya. Rekan-rekan yang 2 pakai tak marbuto, yang 2 enggak. Berarti anak lanang loro wedok loro. Gitu ya. Ada seorang wali kota Pak di daerah Jawa Timur marah, sambat karo aku, Cak, Islam itu senengane wedok ya. Karena apa maksudnya? Lah kabeh istilah wedok kabeh. Apa istiqomah, mutmainnah, sakinah, mawaddah, rahmah. Wedok kabeh. Sing lanang mek situ Robun Ghafur. Ono wali kota kuwi gendeng ya. Tapi seneng. Indonesia ini selamat mergo akeh pejabat sing gendeng ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang dengan prinsip-prinsip itu sekarang kita dengarkan bersama Pak Zawi. Mohon tepuk tangan semuanya. Terserah beliau. Setelah Pak Zawi, jadwalnya adalah respon dari Kiai Kanding kepada beliau AKBP kita pada malam hari ini, terutama mengenai rambut dan jempol. Perlu kursi duduk atau berdiri atau di sini aja, agak ke depan Pak Zawi. Oh berdiri, oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneliti percakapan tadi. Kalau pinjam bahasanya Pak Haji, sungguh terlalu. Baiklah,
Saya mampir ke sini karena sudah lama rindu kepada dengan Cak Nun, sering ketemu dengan Kiai Muzamil, sering ketemu dengan Mas Dodi, sering ketemu, tapi dengan Kiai Kanjeng yang sudah 3 tahun tidak ketemu. Jadi tidak kalah rindunya kepada sahabat-sahabat yang belum pernah saya temui selama hidup. Sebab kita bertemu di UPN ini saling saksi menyaksikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ibu kita, dan cinta kepada tanah air kita. Saya karena keselak ke toilet, jadi saya ngisi sebentar saja. Habis baca puisi ibu, saya ke toilet. Kemudian kalau terus kabur itu urusan saya. Baiklah, saya punya pengalaman menarik malam Jumat yang lalu. Saya Agustus ini kan sering memberi refleksi kemerdekaan di mana-mana. Kayaknya ada gambar saya. Jadi malam Jumat itu saya sebenarnya sudah terbilang saya harus ikut pembuatan 18 film dokumenter pahlawan nasional. Yang pertama Ki Hajar Dewantoro, sudah Bapak Pendidikan. Yang kedua bagiannya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi saya mau ke Tebuireng tapi dari Madura ke Maleman karena banyak jembatan diperbaiki ya, di antara Sumeneb ke Kamal. Kalau tidak keliru ada 4, jadi sampai di sini sudah jam 11. Saya naik ojek ke Budisari, tempat saya nginap. Kemudian Pak ojek yang memang agak kenal baik itu tanya kepada saya, Pak Kiai calon gubernur ya? Tahu dari mana Bapak? Itu gambarnya Bapak di Timur Sari itu besar sekali Pak. Saya berpikir mungkin itu balihonya ceramah 17-an saya mungkin. Loh Bapak kok menyangka saya calon gubernur? Ya Pak, karena gambarnya sampean itu lebih besar dari Bu Khofifah. Nah itu biasanya kalau menanya terus, nyerocos terus tanya, supaya dia tidak nanya-nanya lagi. Kemudian saya kunci, Pak sampean ini harus cerdas, saya bilang. Harus cerdas gimana Pak? Kalau calon gubernur itu tidak naik ojek. Habis itu dia cep, tidak ngomong apa-apa lagi gitu. Jadi kesalahpahaman ini tolong disampaikan. Barangkali di antara jamaah di sini masih punya prasangka seperti tukang ojek itu. Baiklah, tadi Cak Nun itu menyampaikan tentang pentingnya kita mencintai tanah air dan bangsa. Lah kenapa kita harus cinta tanah air dan bangsa? Itu inspirasinya dari orang cerdas di utara Jawa Timur. Siapa itu? Yaitu tidak lain Sunan Derajat. Beliau itu pernah ngendika, "Dadiya sira wong sing isa rumangsa. Jadilah kamu orang yang bisa merasa." Yang dimaksud oleh Cak Nun tadi hubungannya dengan tanah air, yaitu merasa dengan saya itu bangsa Indonesia dan kesatria Indonesia. Kalau saya melihat sejarah itu, anak-anak Indonesia pada masa lalu itu walaupun gizinya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu bagus,
tahun 1928 itu anak-anak muda yang umurnya sekitar 20 tahun itu sudah mencetuskan Sumpah Pemuda. Dan itu menurut Presiden Penyair Indonesia Sutarji Kalzombari, Sumpah Pemuda itu salah satu di antara puisi terbaik Indonesia. Itu yang bikin anak-anak umur 20 tahun, bahkan kalau 100 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1825, Panglima atau Senopati Perang Diponegoro itu adalah seorang pemuda yang asalnya belangkonan kemudian pakai serban, namanya Sentot Prawiro Dirjo, putranya Adipati atau Bupati Madiun. Ketika Sentot Prawiro Dirjo itu diangkat sebagai Senopati Perang Diponegoro, itu umurnya berapa tahun? Baru balik dia. Menurut sejarah umurnya baru 16 tahun. Umur 16 tahun sudah menjadi panglima perangnya Pangeran Diponegoro, panglima perang Jawa yang berkecamuk sampai memalukan Jenderal de Kock ya, ke atasannya di Belanda. Itu umur 16 tahun ya. Bung Tomo memimpin perang 10 November di Surabaya itu dalam umur 25 tahun. Jadi Bung Tomo itu lahir 3 Oktober 1920. Tapi umur 25 tahun itu sudah menggelegarkan dunia. Karena ternyata perang Surabaya, perang 10 November itu yang membuat simpati negara-negara yang berakal sehat di dunia bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Tahun 1947 Bung Tomo itu sudah diberi pangkat Jenderal Mayor, 27 tahun umurnya sudah berpangkat Jenderal Mayor. Gurunya Cak Nun namanya Profesor Dr. Umar Khayyam, menjadi Dirjen TVRI, RRI dan film itu dalam umur 28 tahun. Kemudian Gubernur Sulawesi Utara ada namanya Ahmad Andi Ahmad Arno Baramudi, jadi gubernur dalam umur 29 tahun. Jadi sebenarnya sebagai bibit bangsa Indonesia itu adalah orang-orang kesatria yang cerdas. Yang paling mengagetkan yang perlu kita renungkan, tahun 1956 itu anak-anak Indonesia tidak sebaik sekarang. 10.000 dah. Tapi ketika ada Olimpiade laga sepak bola, olahraga sedunia di Melbourne di Australia, 5.003. kesebelasan Indonesia yang dikomandani oleh Kraman dan kipernya itu Thailand itu 0-0 melawan Sparta dari Rusia. Coba, padahal tingginya orang Indonesia saat itu paling tinggi 165, sementara Rusia antara 170 sampai 80. 0-0. Ada apa di sini? Menurut orang-orang Makassar, sebab dua orang itu ada orang Makassar ya, yang namanya Ramang dengan Sailan yang kemudian menjadi komandan Cakrawirawa itu. Karena pada waktu itu yang dimiliki adalah harga diri dan kehormatan Indonesia. Karena mereka merasa punya ibu namanya
Indonesia. Kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kata Cak Nun, karena kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita semua makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, semua kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur, daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah, jangan mengisinya dengan permusuhan, jangan mengisinya dengan perkelahian, jangan mengisinya dengan dosa dan maksiat. Tanah air Indonesia harus kita tanami bakti kepada Ibu Pertiwi. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Itu kira-kira puisi yang pertama. Tinggal yang kedua, kemudian saya mundur ke toilet dan seterusnya. Soalnya saya besok harus ngisi di UNER ya. Tenang, tenang. Dimanapun jangan terlalu. Yang kedua, ini sudah ada beberapa SMS, termasuk Cak Nun. Kalau ketemu selalu minta saya baca puisi judulnya Ibu. Dan puisi ini sebagai laporan ya, pernah diundang dalam festival internasional Winternachten di Belanda. Jadi bapak-bapak ini rasakan saja bahwa mendengar puisi ini Amsterdam kita pindahkan ke mana, ke UPN itu loh, bukan UPN dipindahkan ke Belanda, jangan. Ini kehormatan kita. Ini puisi ini agar kita kembali ke laptop ya, biar lupa dengan hal-hal yang dibicarakan tadi itu, kecuali yang penting-penting. Baiklah, kita mencoba iso rumangso sekarang. Kita merasa bahwa kita ini semua putranya Ibu yang dikandung oleh ibunda selama 8 bulan, selama 9 bulan, kemudian dilahirkan, disusui, kemudian digendong, dimandikan, bahkan kita kencing di pangkuan ibu, di pangkuan bapak tidak marah, bahkan kita mengeluarkan kotoran, ibu tidak jijik memegang kotoran kita. Kalau kita sakit dibawa ke dokter dan ongkosnya sangat mahal, ibu tidak punya uang, ibu terpaksa melepas anting-anting atau gelangnya. Sampai juga ketika kita sekolah, kuliah itu, ketika SPP ya tidak cukup, terpaksa bapak mungkin menggadaikan sepeda motornya. Jadi kita jadi begini itu tidak lain, Cak Nun jadi begini itu sangat sadar Cak Nun jadi begini itu jadi orang top, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Kiai Kandeng ini keliling dunia. Yaitu Cak Nun itu sadar, pernah berbisik kepada saya, ini saya jadi begini itu tidak lain adalah doanya ibu, doanya ibu. Mungkin Pak Rektor juga sadar seperti itu. Pak Rektor jadi begini, Pak Dekan jadi begini, Pak Mas Dodi itu jadi doktor, jadi
kombes ya, itu karena doanya ibu. Semua karena doanya ibu. Yang muda-muda hormatilah ibumu, kata Bang Oma. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang bahagia. Saya bacakan, tapi sebelum saya bacakan, ucapkan dulu dalam hati, ya Allah, saya ini putranya ibu. Ucapkan dalam hati, ya Allah, saya ini putranya ibu. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ya Allah, saya ini putranya ibu. Ibu, ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Hutangku padamu ibu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar buka dan melempar saluh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Terima kasih. Sekaligus karena desakan ke toilet terlalu keras, ya, saya sekaligus mohon pamit. Dan kalau ketemu saya dimanapun, tolong panggil paling tidak Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikumnya yang bagus, Assalamualaikum Pak Zawawi, dengan model ada yang disingkat Lamlekum. Jadi, masa Assalamualaikum diubah menjadi Lamlekum, Lamlekum. Jangan. Akhirnya Surabaya cintaku, UPN sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya ingin Pak Zawawi yang kita cintai ini mendengarkan lagu yang beliau kasihkan kepada Kiai Kanjeng yang akan dibawakan Mbak Nia.
sambil jalan kalau gitu. Sebelum saya merespon, sambil Pak Musa, yang Pak Jawi kasih sholatullah ya, karena beliau yang memberi. Kalau tidak tahan betul, kalau sambil jalan didengarkan, tapi kalau masih tahan, oke, bismillah, yang jauh kita duduk kembali. Mbak Nia, Mbak Nia. Nanti saya akan respon semua yang indah yang sudah kita dengarkan dan menimpa kita tenggelam di dalam keindahannya Pak Zawawi tadi. Sambil beliau berjalan, kita iringi dengan Mbak Nia Salat Badar dari Sumeneb diteruskan oleh Mas Doni. Oke, silakan ya. Kita semua mencintai Pak Zawawi. Tepuk tangan pelan-pelan.